Halo semuanya, balik lagi bareng saya Adit. Selamat datang di hari ke-15 proyek Taklukan TPA Bapenas. Kalau di hari 14 kemarin, kita udah mantapin fondasi silogisme dasar. Hari ini kita bakal langsung ke naik level ke penalaran logis lanjutan. Hari ini kita bakal tuntaskan 20 soal HOTS yang penuh dengan jebakan negasi ganda, kalimat berantai panjang, dan manipulasi kata sebagian atau beberapa. Di tahap ini, kalau cuma pakai feeling, dijamin pasti bakal kepleset. Siapin catatan dan konsentrasi kalian, langsung kita bongkar dari soal nomor satu. Sebelum masuk ke soal, pas video ini dan screenshot slide ini. Ini adalah 5 rumus buat hari ini. Perhatikan poin 3 dan 4. Negasi dari jika P maka Q itu bukan jika tidak P maka tidak Q, tapi P dan tidak Q. Terus kalau negasi dari atau berubah jadi dan menurut hukum De Morgan, pegang aturan ini baik-baik. Mari kita buktikan di soal. Soal 1, gabungan premis semua dan sebagian. Semua ilmuwan suka penelitian. Sebagian ilmuwan itu penulis buku. Apa kesimpulan yang paling tepat buat kelompok penulis buku? Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah B. Kuncinya simple. Semua ketemu sebagian. Hasilnya wajib sebagian. Karena seluruh ilmuwan pasti suka penelitian, maka sebagian penulis buku yang merupakan ilmuwan tadi otomatis ikut menyukai penelitian. Jadi kesimpulannya, sebagian penulis buku menyukai penelitian. Soal kedua, soal nomor 2 ini tipe negasi implikasi yang paling sering keluar di TPA Bapenas. Apa ingkaran dari jika Andi lulus maka dibelikan motor? Awas jangan sampai keceli pilihan A. Kita buka jawabannya, jawabannya adalah C. Ingat rumus tadi, untuk membantah janji jika P maka Q, buktikan saja bahwa syarat P terjadi tapi kenyataannya Q tidak terjadi. Jadi Andi lulus ujian dan ayah tidak membelikan sepeda motor. Jawabannya A. Jawabannya bukan A tapi C. Soal ketiga. Soal ketiga ini gabungan modus tollens dan hukum De Morgan. Kalimat awalnya ada kata atau, kenyataannya di lapangan gaji tidak ditunda. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah A. Kita tarik dari belakang pakai modus tollens. Karena gaji tidak ditunda, maka penyebabnya harus dinegasikan. Negasi dari kerugian atau gagal investor menurut De Morgan berubah menjadi tidak rugi dan tidak gagal investor. Kata atau berubah jadi dan, jadi jawabannya A. Soal keempat, sebagian kuasai bahasa Inggris, sebagian kuasai bahasa Jepang. Apakah berarti sebagian kuasai keduanya? Awas ada jebakan. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah E. Ingat rumus tadi. Kalau nemu dua premis sebagian ketemu sebagian, secara logika formal tidak dapat ditarik kesimpulan. Jangan dipaksa-paksa menghubungkan dua kelompok yang tidak ada jaminan irisannya. Soal kelima. Soal kelima ini jebakan yang lumayan tinggi. Ada tiga premis. P1 tidak disiplin. Kemudian tidak menang. P2 menang kemudian dapat bonus. Faktanya Boni tidak dapat bonus. Apa yang bisa dan tidak bisa kita simpulkan? Jawabannya adalah E. Perhatikan baik-baik. Dari Boni tidak dapat bonus. Kita cuma bisa tahu Boni tidak menang. Tapi dari tidak menang, apakah pasti Boni tidak disiplin? Belum tentu.
Orang disiplin juga bisa kalah. Jadi kedisiplinan Boni tidak dapat dipastikan. Soal ke-6, kita mau negasiin kalimat semua A adalah P dan Q. Ingat negasi dari semua dan negasi dari dan. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah C. Dua langkah langsung. Pertama, lawan dari semua adalah ada atau sebagian. Kemudian lawan pakai dan bawa menurut De Morgan adalah tidak atau tidak bawa. Gabungkan keduanya kita dapat jawaban C. Soal ke-7, semua anggota Alfa punya sertifikat K3. Sebagian teknisi PT Maju adalah anggota Alfa. Hubungan teknisi PT Maju dengan sertifikat K3 itu bagaimana? Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah B. Semua ketemu sebagian, hasilnya sebagian. Karena seluruh anggota Alfa wajib punya K3, maka teknisi yang jadi anggota Alfa tadi otomatis tercover punya K3. Sebagian teknisi di PT Maju memiliki sertifikat K3. Kuncinya B. Soal ke-8, jika cuaca buruk atau gangguan mesin, kapal tidak berlayar. Kenyataannya, kapal berlayar. Jadi kesimpulannya adalah D. Modus tollens lagi. Kapal berlayar berarti negasi dari akibat. Maka syarat di depan harus kita negasikan total. Negasi dari cuaca buruk atau gangguan mesin berubah jadi cuaca tidak buruk dan tidak ada gangguan mesin. Jawabannya D. Kita lanjut soal ke-9. Cari kalimat yang senilai atau ekuivalen dengan jika P maka Q. Awas, selain kontraposisi ada bentuk disjungsi. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah A. Ingat bentuk ekuivalensi implikasi. Selain kontraposisi jika P maka Q itu senilai dengan tidak P atau Q. Jadi jika rajin membaca maka wawasan luas. Sama artinya dengan tidak rajin membaca atau memiliki wawasan luas. Jawabannya A. Soal ke-10. Sebagian buah toko A adalah organik. Semua buah organik harganya mahal. Tarik kesimpulan buah toko A. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah B. Sebagian buah toko A itu organik dan seluruh buah organik tanpa terkecuali harganya mahal. Maka sebagian buah di toko A yang organik tadi harganya pasti mahal. Jawabannya B. Soal ke-11, kita mau membantah pernyataan ada yang terlambat atau tidak kumpul tugas. Bagaimana cara negasi totalnya? Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah A. Untuk membantah klaim ada yang begini atau begitu, kita harus membuktikan semua mahasiswa dalam kondisi kebalikannya. Semua tidak terlambat dan mengumpulkan tugas. Kata atau berubah jadi dan. Jawabannya A. Soal 12. BBM naik, ongkos naik, harga pokok naik. Kenyataannya harga pokok tidak naik. Rangkaikan dari depan ke belakang. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah C. Sambungkan ujung ke ujung. Kalau BBM naik, pasti ujungnya harga bahan pokok naik. Karena faktanya bahan pokok tidak naik pakai modus tollens. BBM terbukti tidak naik. Kuncinya C. Soal 13, semua
pelamar lulus TPA. Sebagian pelamar punya pengalaman lebih dari 3 tahun. Coba balik posisinya dengan sah. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah B. Karena seluruh pelamar tanpa terkecuali lulus TPA, maka siapa saja pelamar yang punya pengalaman lebih dari 3 tahun itu pasti termasuk yang lulus TPA. Berarti sebagian pelamar yang lulus TPA punya pengalaman lebih dari 3 tahun. Jawabannya B. Soal 14, hati-hati sama premis 1. Tidak ada A dan tidak B. Sederhanakan dulu kalimatnya. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah B. Trik negasi ganda. Kalimat tidak ada komputer yang tidak butuh listrik itu artinya semua komputer butuh listrik. Karena sebagian barang toko B adalah komputer, maka sebagian barang toko B itu pasti butuh listrik. Soal 15. Negasi sederhana dari kalimat P dan Q. Awas kejebak sama opsi A. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah B. Banyak orang yang salah jawab A karena main asal tidak-tidak. Padahal menurut De Morgan, ingkaran dari dan adalah atau. Jadi cukup salah satu saja yang tidak terpenuhi. Rudy tidak menguasai Python atau tidak membaca struktur data. Atau tidak memahami struktur data. Kuncinya adalah B. Soal 16. Soal 16, listrik terganggu, kemudian server mati, kemudian transaksi dihentikan. Faktanya transaksi tidak dihentikan. Tarik kesimpulannya. Kesimpulannya adalah C. Rantai pemicunya, listrik terganggu menyebabkan transaksi dihentikan. Karena transaksi berjalan lancar alias tidak dihentikan, maka dijamin pasokan listrik tidak terganggu. Jawabannya C. Soal 17. Sebagian pegawai pakai batik, sebagian pegawai bawa laptop. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah E. Jangan sampai terkecoh dengan opsi A. Dua premis sebagian tidak pernah bisa menghasilkan kesimpulan pasti dalam logika formal. Siapa tahu yang pakai batik tidak ada yang bawa laptop sama sekali. Jadi jawabannya I. Soal 18. Jika PNS atau TNI Polri tidak, maka tidak berhak bantuan. Kenyataannya Pak Tono berhak terima bantuan. Status Pak Tono apa? Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah C. Modus tollens plus De Morgan. Karena Pak Tono berhak dapat bantuan, maka syarat PNS atau TNI Polri gugur sepenuhnya. Negasinya berubah menjadi Pak Tono bukan PNS dan bukan anggota TNI Polri. Kata atau berubah jadi dan. Jawabannya C. Soal 19. Soal teori langsung. Apa rumus dari kontra posisi dari kalimat implikasi jika P maka Q? Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah B. Rumus kontraposisi gampang banget diingat. Balik posisinya, terus kasih negasi di kedua sisinya. Dibalik jadi juara keras ke belajar tekun. Dikasih negasi jadi jika tidak juara kelas maka tidak belajar tekun. Kuncinya B. Soal penutup. Ada premis sampah atau pengalih perhatian nih di premis kedua. Fokus pada inti hubungannya. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah B. Awas, jangan terkecoh
premis pengalih di P2 tentang riset klinis. Cukup lihat P1 dan P3. Semua dokter spesialis pasti sudah selesai pendidikan profesi. Dokter Maya adalah dokter spesialis. Ya otomatis dokter Maya telah menyelesaikan pendidikan profesi. Jawabannya B. Nah, itu tadi 20 soal penalaran logis lanjutan yang penuh jebakan negasi dan premis kompleks berhasil kita tuntaskan. Kunci utama penalaran lanjutan ini simpel. Kuasai hukum De Morgan, jangan terjebak negasi implikasi, dan ingat aturan dua premis sebagian. Tulis skor di kolom komentar dari 20 soal HOTS. Hari ini kalian betul berapa? Besok di hari ke-16 kita bakal masuk ke materi favorit sekaligus paling menantang, yaitu penalaran analitis, soal posisi duduk, urutan nilai, dan jadwal kegiatan. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan. Saya Adit, sampai jumpa besok.